industri ini kan ada produknya gitu, sedangkan banyak peneliti ini mostly kayak di bidang pendidikan atau di bidang lainnya tidak menghasilkan tidak barang terlihat, gitu. Iya, itu jadinya dianggap kurang gitu penelitiannya. Jadi ya mungkin itu kali ya salah satu faktor yang jadinya diminta untuk lebih banyak menghasilkan peneliti gitu dalam setiap maksudnya kehidupan kita gitu. Aktivitas. Itu aktivitas dalam keseharian itu menurut saya itu butuh banget sih penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat penelitian. Sesuai janji saya pada video perkenalan kemarin, saya sudah membawakan narasumber langsung yang sudah terjun, sudah menyelam dalam dunia penelitian. Kepada narasumber silakan memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma, Salma Maharani, biasa dipanggil Salma. Saya mahasiswa S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Beberapa kali juga terlibat di dalam proyek penelitian bersama dosen. Itu sih. Beliau ini juga mawapres ya, mahasiswa organisasi. Terus lulusnya juga sangat-sangat tepat waktu, 3,5 tahun. Alhamdulillah. Saya aja belum lulus. Insya Allah tahun ini lah ya. Amin. Oke, sip. Udah tahu ya kita akan bahas apa hari ini, Salma, video kali ini ya. Tuh. Kita akan bahas novelty. Tapi sebelum kita bahas novelty ini, Salma, saya juga pengen tahu nih pendapat Salma tentang seberapa penting penelitian bagi diri kita mungkin ya, atau lingkungan kita, apa untuk bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Iya, besar ya. Iya. Besar. Oke. Mungkin kalau misalkan lingkupnya satu negara gitu ya, kita mungkin berbicara dari sub yang kecil dulu gitu, area. Dalam setiap maksudnya kehidupan kita gitu. Aktivitas. Itu aktivitas dalam keseharian itu menurut saya itu butuh banget sih penelitian. Apalagi kalau misalkan kita membicarakan kemajuan suatu generasi atau suatu negara gitu ya. Kan di setiap maksudnya di dunia ini gitu banyak sekali bidang-bidang ilmu yang mana dari bidang-bidang ilmu ini pasti ada suatu kebaruan, pasti ada sesuatu yang harus dikembangkan. Iya, harus dikembangkan untuk menunjang gitu ya kemajuan atau aktivitas kita sehari-hari kayak gitu. Nah, kalau misalkan suatu negara mau maju gitu, pasti kan ditunjang sama hal-hal yang maksudnya ini belum ada nih, ini bisa dipakai untuk kemajuan di bidang apa gitu. Dari bidang-bidang ilmu yang ada di seluruh dunia ini gitu. Kalau misalkan semuanya melakukan pengembangan gitu ya, pasti ada dia kepake di aspek kehidupan yang mana. Nah, dari situ penelitian memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan dari suatu negara gitu. Bahkan kalau nggak suatu negara pun untuk satu lingkup, misalkan untuk lingkup pendidikan atau bidang-bidang yang tadi yang udah diteliti tadi gitu, misalkan bidangnya kesehatan gitu, banyak kebaruan-kebaruan di situ, kemudian dikembangkan jadi solusi untuk penyakit yang mana misalkan. Itu maksudnya itu jadi peran-peran penting penelitian gitu sih menurut saya. Oke, berarti penelitian itu salah satu faktor ya yang krusial untuk pengembangan negara ataupun kemajuan negara itu sendiri. Bahkan penelitian ini adalah dasar gitu. Jadi sebelum kita ngapa-ngapain nih harus ada dulu nih penelitiannya gitu. Secara secara penelitiannya tuh gimana, saintifiknya gimana gitu. Oke. Menurut saya sih gitu ya. Oke, baik. Oke, mungkin kita akan membahas beberapa topik lagi, Salma. Gimana nih pendapat Salma tentang berita yang di belakang nih? Republik Indonesia memiliki 40.000 peneliti. Industri diminta memperbanyak jumlah peneliti. Minta lagi lebih banyak tapi ya memang terkategori sedikit sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat rakyat Indonesia tuh 280 juta. Iya, betul. Benar kan? Berarti tidak nyampe satu, bahkan
ya 0, berapa dari per 10 yang pengen jadi peneliti mungkin ya. Betul. Benar kan ya. Nah, gimana kira-kiranya pendapat Salma nih tentang berita berikut ini? Iya, industri diminta memperbanyak jumlah peneliti gitu ya. Iya. Gimana ya? Menurut saya sih setiap lini kehidupan gitu membutuhkan penelitian gitu. Udah pasti yang meneliti namanya peneliti. Iya. Nah, Iya, betul. kalau misalkan industri diminta, ini mungkin kaitannya dengan industri gitu ya. Kan kalau di Indonesia gitu misalkan atau di seluruh dunia, peneliti itu kan nggak hanya peneliti di bidang industri gitu ya. Kalau untuk di lingkup kampus misalkan atau lingkup-lingkup perguruan tinggi itu kan juga ada kebanyakan adalah peneliti di bidang pendidikan gitu. Nah mungkin ketika industri diminta memperbanyak jumlah peneliti, yang dimaksudkan adalah peneliti di bidang industri gitu. Kayak misalkan pada bidang pendidikan. Tapi setahu saya gitu ya, peneliti itu banyak gitu. Kayak misalkan di kampus dosen pun juga selain mengajar, dosen juga harus meneliti. Itu sebuah keharusan gitu. kewajiban. Iya, itu kan berarti juga dosen peneliti gitu. Nah mungkin karena kaitannya dengan industri, kayak penelitian yang di bidang pendidikan ini untuk produknya itu tidak bisa dilihat sebagai yang industri punya gitu, kayak barang langsung cetak gitu. Misalkan kayak terlihat misalkan kita mengembangkannya tentang literasi gitu kan. Itu kan nanti ada luarannya, misalkan ada instrumennya, ada apanya gitu ya. Itu mungkin kan jadi orang kalau misalkan secara gampangnya gitu, nggak ada produknya gitu. Padahal itu produk gitu. Nah jadi mungkin banyak peneliti yang dianggap, maksudnya gimana ya, di industri ini kan ada produknya gitu, sedangkan banyak peneliti ini mostly kayak di bidang pendidikan atau di bidang lainnya tidak menghasilkan tidak barang terlihat, gitu. Itu jadinya dianggap kurang gitu penelitiannya. Jadi ya mungkin itu kali ya salah satu faktor yang jadinya diminta untuk lebih banyak menghasilkan peneliti gitu. Gitu sih. Baik, ada berita selanjutnya nih, Salma. Apa ya? Indonesia. Nih, Indonesia kaya akan SDM peneliti. Tadi kan kata Salma tadi, peneliti itu sebenarnya banyak, tapi di berbagai bidang. Ada yang kelihatan hasilnya, ada yang hasilnya sebenarnya kelihatan. Iya, tapi orang awam nggak kelihatan gitu. Kayak misalkan di bidang pendidikan kan nggak langsung ya. Iya, misalkan dia bisa menunjang pendidikan gitu. Nah, hasil output dari pendidikan kan seringkali nggak langsung ada gitu. Jadi ya mungkin orang contohnya kayak kurikulum gitu. Atau pengembangan apalah bahan ajar, atau kayak yang ramai nih tentang literasi gitu ya. Itu kan juga pengembangannya nggak langsung ada produknya gitu. Tapi berdampak untuk generasi gitu kan. Itulah pentingnya penelitian ya. Betul. Nah, jadi gimana nih Salma? Katanya belum memenuhi kebutuhan publik. Itu SDM peneliti banyak tapi nggak memenuhi kebutuhan publik, kepuasan publik itu sendiri. Wah, gimana tuh? Indonesia kaya akan SDM peneliti, staf sus presiden ya yang berbicara, tapi hasil riset belum memenuhi kebutuhan publik. Gini, kalau menurut saya ada riset-riset yang seringkali mungkin misalkan aku mau ambil contoh ini ya di bidang pendidikan gitu misalkan, karena kan basicnya di pendidikan gitu. Ada pendidikan, ada riset-riset pendidikan nih yang misalkan di negara lain tuh udah bisa diterapkan dengan baik, hasilnya baik. Tapi kalau misalkan diterapkan di Indonesia itu belum tentu gitu. Nah, jadi mungkin hal-hal yang seperti itu yang membuat hasil riset ini belum terlihat dan seolah nggak memenuhi kebutuhan gitu, atau keinginan dari publik kayak gitu. Padahal ya dalam riset mungkin aja ada proses-proses yang panjang atau kita harus menyesuaikan dengan target di negara kita gitu. Nah itu yang membuat penelitian itu
nggak langsung gitu bisa memenuhi kebutuhan iya, publik. iya. Padahal nantinya mungkin bisa menjawab gitu, Nah, tapi butuh waktu. Iya, seperti itu. Mungkin itu yang jadi apa ya? Karena waktu-waktu yang panjang, Prosedurnya ya, yang prosedur kompleks. panjang, Iya. jadinya kok hasilnya nggak kelihatan nih. Mungkin jadi kayak gitu, sehingga dikatakanlah bahwa hasil risetnya belum memenuhi kebutuhan publik gitu. Ya begitulah manusia tuh pengen instan, pengen cepet gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Lagi uji coba gitu. Nah, pertama kali kalau kita mau bikin penelitian atau pendahuluan gitu ya, untuk memulai di latar belakang gitu, yang paling ideal, yang paling bagus itu kita melakukan literatur review.